Mobil tua penyakitnya ada-ada aja, seperti yang saya alami kali ini. Power window untuk yang belakang kiri ini bermasalah. Nah, mungkin juga teman-teman banyak yang mengalami ya, untuk power window ini nggak bekerja, atau mati, atau macet, dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus saya kali ini, saya kasih lihat. Ini bisa ditarik dengan mudah ke bawah seperti ini, atau saya bisa katakan loss ya, loss. Belum saya cek entah itu dari seling atau dari motornya atau apa segala macam, belum dicek. Nah, selain bisa kita tarik ke bawah, ini juga bisa kita tarik ke atas ya. Nah, bisa dengan mudah kita tarik ke atas. Dan sesekali saat kita berkendara mungkin kena gelombang atau jalan jelek lah ya, kacanya dia akan turun ya, akan turun perlahan-lahan dari mulai sekian dan terus ke bawah ya. Ini cukup menjengkelkan ya, apalagi kalau sedang hujan. Nah, selain itu, bila kita coba naik turunkan dengan menggunakan switch ya, atau kita tekan tombolnya, tekan tombol ke atas maupun ke bawah, dia sering loss. Motornya atau dinamonya dia bisa berputar, tetapi kacanya anteng ya, kacanya nggak mau bergerak baik ke bawah ataupun ke atas. Kalau ke bawah sesekali mau, tapi kalau ke atas dia seringnya kacanya berhenti ya. Dinamonya muter, motornya muter, tapi kacanya dia tidak mau merespon. Nah, apa sih yang jadi penyebab dari kasus saya ini? Di sini akan saya kupas, akan saya bagikan bagaimana untuk pengecekan, dan mungkin nanti sekalian juga untuk cara memperbaikinya. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita sekarang lihat ada regulator satu set dengan motornya, dan ini sudah saya buka covernya. Nah, di sini saya akan perlihatkan bagaimana kondisi dari seling maupun dari motornya secara fisik saja dulu ya. Nah, di sini ada seling, kalau kita lihat kondisinya masih sangat baik ya, tidak ada yang putus. Ini lihat ada nepel di sini. Kemudian kita lihat ini bagus sekali, masih kencang, tidak ada yang putus ya. Kemudian yang di rollernya juga baik ya kondisinya ya. Ini nggak ada yang kusut ya, tidak ada yang kusut, tidak ada yang keluar jalur. Ini kondisinya masih menempel di tempatnya, tidak ada yang keluar jalur, tidak ada yang kusut. Oke, nah ternyata permasalahan pada power window saya yang belakang kiri ini sama persis dengan yang ada di belakang kanan ya. Tempo hari sudah, bukan tempo hari ya, beberapa waktu yang lalu sudah saya share untuk yang belakang kanan ya. Dan kita lihat ini yang belakang kiri sama seperti ini. Kalau kita lihat dari dekat, ini pecah ya, ini pecah sehingga karet ini tidak bisa mengubah atau mengkonversi putaran dinamo atau putaran motor ini ke pergerakan pada regulatornya ya. Nah, tidak bisa mengkonversi. Nah, kita coba mainkan regulatornya ya, kita lihat apakah dia loss atau tidak. Coba ya, bismillah. Nah, lihat ya teman-teman, nih. Nah, dia loss ya teman-teman ya, tidak bisa mengait, tidak mau mengait. Oke, nah di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan cara yang lain. Di video yang lalu saya gunakan akrilik ya untuk jadi pengganti karet ini
Dan di kesempatan kali ini saya akan coba gunakan cara yang jauh lebih kuat, jauh lebih simpel, dan juga biaya yang cukup ringan. Oke, sekarang kita eksekusi saja. Ini untuk karetnya akan dilepas ya. Nih, karetnya. Oh, pecah. Ini sudah pecah ya, kawan-kawan semua. Ini persis seperti kasus pada video saya yang lalu, yang power window belakang kanan. Ya, kasusnya sama persis. Dan di sini sudah saya siapkan 4 buah baut ukuran 10 mm yang sudah saya potong. Yang mana ini sudah disesuaikan dengan space yang ada di sebelah sini. Jadi langsung saja, ini metode yang akan saya gunakan ya untuk mengakali ataupun memperbaiki ataupun untuk menggantikan karet yang sudah aus, karet yang sudah pecah seperti ini. Karena karet ini nggak bisa dilem ya teman-teman, nggak bisa dilem, nggak mungkin kuat bila mana hanya kita mengandalkan lem saja. Jadi memang harus dirubah ya. Ingat, dulu saya pernah gunakan cara yang menggunakan akrilik, dan kali ini saya akan gunakan 4 biji baut, yang mana menurut saya ini cara yang lebih simple, lebih mudah, dan juga hasilnya akan bisa jauh lebih kuat ya. Ini dilihat. Nah, nanti kita akan butuh bantuan las listrik ya. Kita butuh bantuan las listrik. Tenang saja, karena pada bagian yang saya sentuh ini dia berbahan besi atau berbahan metal ya. Jadi ini memang bisa untuk dilas. Nah, nanti kita akan sambungkan satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik yang disambung, yang mana nanti ini akan menggantikan fungsi dari karet yang pecah tadi. Oke, langsung saja kita ke tahap berikutnya. Ini dia hasilnya setelah dilas tadi. Nah, tadi waktu pengelasan itu ada sedikit kendala, yaitu pada baut-baut ini yang tadi sudah saya sediakan, dia sulit disatukan dengan bagian tengah atau bagian lingkaran yang saya sentuh ini. Ya, penyebabnya adalah karena masih ada lapisan karet yang menyelimuti bagian tengah ini atau bagian asnya ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mau melakukan cara yang sama, melakukan cara seperti ini dengan pengelasan seperti ini, sebaiknya sebelum dibawa ke tukang las, biar tukang lasnya ini nggak repot ya. Kasihan juga kalau repot ya. Nah, coba diamplas dulu, dibersihkan dulu, atau mungkin pakai sikat kawat, atau mau digerinda-gerinda sedikit-sedikit ya. Itu silahkan ya. Intinya supaya lapisan karet di sekelilingnya itu semua habis terkupas, tidak tersisa.
Sehingga nanti waktu dilakukan pengelasan ini antara baut dan juga as ini ya, dia akan tertempel atau akan menyatu dengan mudah, akan terlas dengan mudah ya. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Memang tidak terlalu rapih dan tidak butuh kerapihan juga ya sebetulnya, karena ini kan toh letaknya ada di dalam. Nanti juga kita akan tutup ya, nanti kita juga akan tutup, ada covernya ya. Jadi memang ini bukan sesuatu hal yang harus estetik, bukan sesuatu hal yang harus tampil baik ya. Jadi seperti ini saja saya rasa sudah cukup. Yang penting ini sudah melekat, sudah menyatu, dan ini kuat sekali ya, daripada cara saya pada video yang sebelumnya yang menggunakan akrilik ya. Menurut saya ini cara ini jauh lebih baik, jauh lebih efisien, jauh lebih kuat, dan jauh lebih recommended ya. Ini dia seperti ini hasilnya. Kemudian saya akan tes dulu sebelum kita pasang ya, apakah sudah bekerja dengan baik atau masih ada kendala. Regulator dan motor power window-nya sudah terpasang, dan kita bisa tes juga sekarang. Ini cukup sulit untuk sebentar. Nah, ini cukup sulit ya. Nih, ini udah kenceng banget, udah nggak bisa kita geser-geser lagi, nggak bisa kita naik turunkan lagi pakai tangan kosong. Ya, ini udah beres. Nah, tinggal kita coba tes ya menggunakan switch power window-nya. Oke, nah sekarang kita coba turunin apakah loss atau tidak ya. Oke, bagus banget, full turun, sama sekali nggak loss. Jadi memang pengelasan ini memang efektif, dia bisa menggantikan karet yang sudah patah atau karet yang sudah pecah tersebut. Ya, buktinya ini. Sekarang ini yang paling berat ya. Dia naik, biasanya kalau naik stringnya loss. Nah, kita lihat. Ini nggak saya putus-putus ya. Sekali tekan dari bawah sampai atas lancar, sama sekali nggak ada macet, nggak ada loss, dan inilah hasilnya. Berjalan dengan lancar. Hanya bermodalkan baut 4 biji ukuran 10 mm, dipotong disesuaikan dengan space yang di motor power window tadi yang sudah saya perlihatkan. Dan modal yang lain adalah kita ke tukang las, keluar biaya untuk saya pribadi, keluar biaya hanya Rp10.000 ya. Murah meriah, kuat, dan cara ini sangat recommended. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan tutorial kali ini. Dan sekali lagi ya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tekan tombol loncengnya juga supaya nanti ada video yang baru rilis kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.